Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika Kota Semarang. Sobat Matematika, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat untuk belajar matematika. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu himpunan. Apa saja dalam himpunan yang akan kita pelajari? Indikator pencapaian setelah kita belajar himpunan adalah 1. Pengertian himpunan. Yang kedua, penyajian himpunan. Dan yang ketiga adalah diagram Venn, himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Sobat Matematika, apa itu pengertian himpunan? Himpunan adalah kelompok atau kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Arti jelas di sini adalah batasan-batasan objek tersebut antara setiap orang akan mempunyai penafsiran atau persepsi yang sama. Sebagai contoh, kumpulan lukisan yang indah. Apakah kumpulan lukisan yang indah ini dapat disebut sebagai himpunan atau tidak? Tergantung persepsi orang. Lukisan indah antara orang satu dengan orang lain akan mempunyai pendapat yang berbeda. Jika ditunjukkan sebuah lukisan, kemudian setiap orang disuruh memberikan penilaian tentang lukisan itu, maka ada sebagian orang yang menganggap bahwa lukisan itu indah. Namun, ada sebagian orang juga yang menganggap bahwa lukisan itu tidak indah. Jadi, kumpulan lukisan yang indah tidak dapat disebut sebagai himpunan. Kemudian, kalau ada kumpulan hewan berkaki 4, apakah kumpulan hewan berkaki 4 ini dapat dikatakan sebagai himpunan? Misalkan ditunjukkan seekor hewan, contohnya sapi. Dan setiap orang untuk menyebutkan banyak kaki sapi, maka semua orang akan mengatakan bahwa banyak kaki sapi itu adalah 4. Oleh karena itu, batasan-batasan untuk hewan berkaki 4 ini jelas. Batasannya apa? Yaitu dengan cara menghitung kaki-kaki sapi tersebut. Oleh karena itu, hewan yang mempunyai kaki 4 mempunyai batasan jelas. Jadi, kumpulan hewan berkaki 4 dapat disebut sebagai himpunan. Sobat Matematika, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyajian himpunan. Himpunan dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama adalah dengan kalimat, yang kedua dengan tabulasi atau mendaftar, atau dapat diartikan menyebutkan anggota-anggota himpunan itu. Yang ketiga adalah notasi atau lambang.
bisa diartikan sebagai notasi pembentuk himpunan. Misalnya dalam sebuah kotak terdapat 5 bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok bilangan dalam kotak tersebut dapat dikategorikan sebagai himpunan. Mengapa demikian? Karena ketika bilangan-bilangan ditunjukkan kepada setiap orang, maka orang-orang itu akan menyebutkan bahwa bilangan itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, kelompok bilangan tersebut jika disajikan dalam kalimat, maka bisa kita tuliskan 1. Himpunan 5 bilangan asli pertama. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Dan dalam kotak tersebut ada 5 buah bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian, bilangan-bilangan itu bisa dinyatakan 5 buah bilangan asli pertama. Penyajian dalam bentuk kalimat yang lain, yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 6. Mengapa himpunan bilangan asli kurang dari 6 dapat digunakan untuk menyatakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dalam bentuk kalimat? Karena nilai 5 buah bilangan itu kurang dari 6. Penyajian himpunan dalam bentuk kalimat yang lain masih banyak. Silahkan sobat matematika untuk bisa menuliskan sendiri. Penyajian himpunan yang kedua adalah dengan tabulasi. Masih sama seperti contoh yang pertama tadi. Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena isi di dalam kotak itu menunjukkan bilangan yang jelas, maka kelompok ini disebut himpunan. Penyajian himpunan dengan menyebutkan anggota-anggotanya disebut dengan penyajian cara tabulasi atau mendaftar. Sehingga himpunan bilangan yang terdapat dalam kotak dituliskan dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan-bilangan itu terletak di dalam kurung kurawal. Sebagai catatan bahwa nama himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Yang kedua, anggota himpunan diletakkan di antara kurung kurawal dan antar anggota dipisahkan dengan tanda koma. Penyajian yang ketiga adalah penyajian himpunan dengan notasi. Masih menggunakan contoh yang pertama dan kedua tadi. Di dalam kotak terdapat 5 buah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika kotak tersebut dinamakan dengan kotak A, sehingga himpunan bilangan disebut dengan himpunan A.
Bilangan asli ini bernilai kurang dari 6. Maka bisa kita tuliskan 1 kurang dari 6, 2 kurang dari 6, 3 kurang dari 6, 4 kurang dari 6, 5 kurang dari 6. Jika bilangan-bilangan di dalam kotak tersebut digantikan dengan sebuah lambang, misalnya X, maka penulisan bilangan-bilangan dalam kotak dapat disajikan X kurang dari 6. Berdasarkan penjelasan ini, maka penyajian himpunan di dalam kotak untuk melambangkan himpunan A dapat dituliskan dalam A sama dengan kurung kurawal buka X garis tegak X kurang dari 6, X bilangan asli. Namun membaca yang tepat untuk notasi ini adalah himpunan A adalah X sehingga X kurang dari 6 untuk X bilangan asli. Nah, dalam hal ini X harus dijelaskan. X itu adalah bilangan apa? Karena di dalam kotak tersebut bilangannya adalah bilangan asli, maka bisa dinyatakan X adalah bilangan asli. Bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa disebut sebagai bilangan cacah. Namun nilai bilangan itu terletak di antara 0 dan 6. Sehingga penulisan lambang untuk menggantikan bilangan-bilangan yang di dalam kotak, misalnya X, bisa dituliskan X kurang dari 6 dan X lebih dari 0. Oleh karena itu, penyajian himpunan dengan notasi atau dengan lambang dapat dituliskan A sehingga X terletak di antara 0 sampai 6 untuk X bilangan cacah. Catatan, himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga 0 kurang dari X dan X kurang dari 6, di mana X adalah bilangan cacah. Sobat matematika, selanjutnya adalah kita belajar himpunan semesta. Misalnya kita membicarakan tentang mangga, jeruk, nangka, dan apel. Konteks pembicaraan kita adalah tentang buah-buahan. Dengan demikian, kalau buah-buah tersebut dinyatakan dalam bentuk himpunan, maka semestanya adalah buah-buahan. Misalnya himpunan A anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Maka himpunan semestanya adalah S sama dengan himpunan bilangan asli. Bisa juga S adalah himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang dapat digunakan sebagai semesta dari himpunan A. Sebagai catatan, himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital. Yang kedua, semesta dapat mewadahi semua anggota himpunan tertentu. Selanjutnya kita akan belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah penyajian himpunan dalam bentuk gambar. Cara membuat diagram Venn adalah 1. Persegi panjang untuk menggambarkan himpunan semesta. 2. Lingkaran atau oval untuk menggambarkan himpunan. 3. Di dalam lingkaran atau oval tersebut
digunakan untuk menuliskan anggota-anggota suatu himpunan. Namun, ketika menuliskan anggota himpunan harus diawali dengan noktah atau titik. Yang keempat, nama himpunan dituliskan di dalam lingkaran atau oval atau di atasnya. Sebagai contoh, diketahui himpunan B anggotanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana menggambarkan himpunan B tersebut dalam diagram Venn? Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah kita buat persegi panjangnya. Ini untuk menggambarkan semesta. Di pojok kiri atas diberikan lambang S. Itu menandakan bahwa persegi panjang ini adalah semesta. Selanjutnya dibuatlah sebuah lingkaran. Lingkaran ini untuk menggambarkan himpunan B. Maka di atas lingkaran diberikan lambang B. Ini sebagai nama himpunan tersebut. Di dalam lingkaran dituliskan anggota-anggota himpunan B tadi, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Sobat matematika, inilah yang dinamakan diagram Venn. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan D adalah himpunan X sehingga 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7. Nyatakan himpunan D tersebut dalam bentuk tabulasi. Untuk menyebutkan anggota-anggota himpunan D terlebih dahulu, kita pahami bahwa lambang kurang dari atau sama dengan menandakan bahwa angka yang berdekatan dengan lambang itu merupakan anggota dari himpunan tersebut. Sehingga himpunan D anggotanya adalah 4, 5, 6, dan 7. Mengapa 3 bukan anggota dari D? Karena lambang ketidaksamaan yang berdekatan dengan 3 tidak memakai sama dengan. Oleh karena itu 3 bukan anggota himpunan D. Dengan demikian, himpunan D jika dinyatakan dalam tabulasi adalah D sama dengan himpunan anggotanya 4, 5, 6, 7. Sobat matematika, selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan kosong. Jika di dalam sebuah kotak terdapat 3 bilangan 1, 2, dan 3. Jika bilangan 1 dikeluarkan, maka dalam kotak itu tersisa bilangan 2 dan 3. Dari kotak yang berisi 2 dan 3 tadi dikeluarkan bilangan 2. Maka di dalam kotak tersisa bilangan 3. Kotak yang berisi bilangan 3 dikeluarkan bilangan 3, maka dalam kotak tersebut tinggal kotak kosong. Artinya dalam kotak itu tidak ada anggotanya atau tidak mempunyai isi. Dapat dikatakan sebagai kotak kosong. Jadi untuk kotak jika dianggap sebagai menggambarkan himpunan, maka kotak kosong bisa disebut sebagai himpunan kosong. Oleh karena itu, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Sebagai catatan,
Himpunan kosong dilambangkan dengan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dan di antara dua kurung kurawal tidak ada anggotanya. Atau boleh juga dengan menggunakan seperti huruf O dan diberikan garis miring pada huruf tersebut. Sobat matematika bisa perhatikan di dalam video ini. Selanjutnya adalah kita belajar tentang himpunan bagian. Misalnya terdapat sebuah himpunan A, anggotanya adalah 4, 5, 6. Bagian-bagian dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan bagian dari A. Apa saja himpunan-himpunan yang merupakan bagian dari himpunan A? 1. Himpunan yang anggotanya 4, 5, 6. 4 terdapat pada himpunan A. 5 terdapat dalam himpunan A. 6 juga terdapat dalam himpunan A. Oleh karena itu, himpunan yang anggotanya 4, 5, dan 6 merupakan bagian dari himpunan A. Himpunan ini mempunyai 3 anggota. Himpunan yang lain adalah himpunan anggotanya 4, 5, himpunan anggotanya 4, 6, dan himpunan yang anggotanya 5, 6. Ini adalah himpunan yang mempunyai 2 anggota. Himpunan bagian dari A yang lain adalah yang mempunyai 1 anggota. Siapa itu? Yaitu himpunan yang anggotanya 4, himpunan yang anggotanya 5, himpunan yang anggotanya 6. Nah, anggota himpunan bagian yang lain adalah jika himpunan A tadi anggota-anggotanya atau isinya dikeluarkan semua, yaitu 4, 5, 6 itu dikeluarkan dari himpunan, maka akan terbentuk himpunan kosong. Nah, himpunan kosong merupakan himpunan bagian A, namun himpunan ini hanya mempunyai 0 anggota. Dengan kata lain, tidak mempunyai anggota. Dengan menghitung banyaknya anggota himpunan bagian tadi, dapat dikatakan bahwa banyak himpunan bagian dari A ada 8 buah. Bagaimana kalau kita menggunakan rumus? Ternyata rumus untuk menghitung banyaknya anggota himpunan suatu himpunan adalah dengan 2 dipangkatkan P, di mana P menunjukkan banyaknya anggota himpunan yang akan dicari banyaknya himpunan bagiannya. Sebagai contoh, diketahui himpunan K anggotanya adalah A, B, C, D, E. Berapakah banyaknya anggota himpunan bagian dari K? Yang pertama, kita akan gunakan cara dengan menuliskan bagian-bagian dari himpunan K. Himpunan yang mempunyai 5 anggota ada 1, yaitu himpunan A, B, C, D, E. Himpunan yang mempunyai anggota 4 adalah ada 5, yaitu A, B, C, D, itu himpunan pertama. Yang kedua A, B, C, E. Yang ketiga A, B, D, E. Yang keempat A, C, D, E. Yang kelima B, C, D, E. Selanjutnya, himpunan yang mempunyai 3 anggota ada 10. Bisa sobat cermati di tampilan ini. Untuk himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota juga ada 10. Bisa dicermati dalam tampilan video ini. Untuk himpunan bagian yang mempunyai sebuah anggota ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Yang terakhir adalah himpunan kosong.
Jadi dengan menghitung himpunan bagian tersebut, maka banyaknya himpunan bagian dari K ada 32. Selanjutnya kita akan coba hitung banyaknya himpunan bagian tadi dengan rumus. Tadi soalnya adalah diketahui himpunan K anggotanya A, B, C, D, E. Berapakah banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan K? Dengan menghitung banyaknya anggota himpunan K adalah 5. Lambangkan dengan N dalam kurung K sama dengan 5. Rumus untuk menghitung banyak anggota himpunan K adalah 2 pangkat NK. Karena anggota himpunan K tadi ada 5, maka bisa dinyatakan banyak anggota himpunan K adalah 2 pangkat 5. Dengan menggunakan konsep perkalian berulang, maka 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Bagaimana sobat matematika? Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan sobat, dan selanjutnya kita bisa memetik hikmah dari yang kita pelajari. Bagaimana sobat? Untuk sementara kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.